Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam hormat, salam budaya. Saya Mbak Gimbal Sang Putra Alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayat. Dan saya juga seorang dukun. Oke, kali ini saya Mbak Gimbal akan membuat pernyataan atau mengomentari sosok orang yang terhormat, yang dimana orang ini mempunyai posisi yang terhormat dan juga dari keluarga terhormat, ya, menjadi buah bibir atau topik yang lagi viral tentang celotehannya, tentang celometannya, asal gacor. Aduh, Effendi Simbolon atau Effendi Sang Sengkuni. Effendi, kamu membuat gaduh dengan statementmu seperti itu. Pantas saya panggil Sengkuni. Sengkuni memang begitu, suka bikin gaduh, ya. Cerdik, pinter orangnya, tapi tidak membuat nyaman di sebuah negara. Itulah sosok Sengkuni. Saya mau nanya sama engkau, hei Sengkuni Effendi. Seorang militer, TNI terutama, mereka ini pantas gak disebut gerombolan seperti yang kau ungkapkan itu? Ungkapan gerombolan itu sebenarnya layak ditujukan kepada sekelompok preman, ya, sekelompok pengkacau yang bikin ngaco negara atau membuat kacau suatu tempat daerah. Itu pantas kita pakai istilah gerombolan. Para perusak-perusak itu pantas. Sedangkan TNI ini nggak layak kamu pergunakan istilah semacam itu. TNI ini adalah prajurit kebanggaan milik Pertiwi, milik Indonesia. Prajurit TNI ini selalu berada di garis paling depan, di garda utama untuk menghalau, mengusir para perusak negeri ini, menjaga keutuhan negara ini dari sesuatu serangan yang masuk dari luar maupun dari dalam. TNI dan Polri ini adalah pilar negara ini. Jadi kamu nggak pantas menggunakan istilah semacam itu. Kamu mestinya malu dengan nama baikmu, nama baik keluargamu, ya. Apalagi kamu dididik dari keluarga militer. Didikan militer itu selalu tepat, disiplin, tegas, benar, dan selalu menjunjung kebenaran. Tuh, ya. Jadi kamu harus sadar itu, bahwa ucapanmu itu nggak layak diucapkan oleh orang yang berpendidikan. Kalau yang mengucapkan dukun seperti aku ini sih sah-sah saja,
karena tidak berpendidikan, ya kan? Tapi tidak akan diucapkan semacam itu, karena kata-kata itu bodoh. Mulut kamu itu, cocotmu ini ya, pantasnya disumpal pakai kaos kaki dari kaos kakinya TNI, biar nggak asal ngomong. Ujung-ujungnya kamu pasti minta maaf, membuat pernyataan. Dan untungnya nih ya, negara Indonesia ini selalu mau menerima orang-orang yang minta maaf dalam hal semacam itu. Kelompok-kelompok radikal, ya, kelompok-kelompok perusak negeri ini boleh kamu sebut gerombolan, ya, itu pantas. Tapi kalau untuk TNI nggak pantas itu kamu sebut pakai istilah semacam itu, malu-maluin. Dulu pendidikanmu di mana? Ha? Sadar nggak kan sih kamu itu ada di Dewan Kehormatan? Harusnya menjaga setiap lidah ucapanmu. Dan ini pepatah lama tetap berlaku. Mulutmu adalah harimaumu. Tapi kali ini aku tambahin, mulutmu adalah mautmu. Karena dengan statementmu semacam itu membuat kamu akan semakin sengsara, semakin menderita ke depannya. Tidak ubahnya kamu itu dengan si Roy Suryo dan orang-orang yang lain yang selalu mengumbar kata-kata kebencian, permusuhan. Nah, TNI ini prajurit sejati. Jiwa, tetes keringatnya siap dikorbankan, nyawa taruhannya, tidak gentar menghadapi apapun. Jadi ini sahabat-sahabat TNI pasti akan marah besar dengan ocehanmu semacam itu. Kamu tidak menghormati lembaga yang terhormat. TNI ini adalah pilar negara yang wajib kita sama-sama dukung pergerakannya. Rakyat ini wajib bersinergi dengan TNI dan Polri. Karena dua lembaga ini memang pilarnya negara, tempat berlindungnya rakyat dalam menghadapi serangan-serangan dari luar maupun dalam yang ingin merusak, merongrong negeri ini. Jasa-jasa mereka ini tidak terukir, tidak tertulis lagi sudah, karena sudah banyak jasa yang sudah dirajut oleh mereka-mereka ini. Pantang mundur, siap menghadapi apapun, nyawa taruhannya. Sedangkan kamu apa? Apa sih yang sudah kamu persembahkan untuk negeri ini? Hei, Effendi, apa yang sudah kamu persembahkan untuk Ibu Pertiwi? Kamu harusnya memikirkan kesejahteraan rakyat. Bagaimana sih membuat rakyat ini tidak semakin menderita, bisa berkolaborasi ide-idemu dengan yang kamu sampaikan, ide-idemu kepada TNI dan Polri, kepada negara ini. Ini yang kita inginkan sebagai rakyat. Peran serta kalian kelompok-kelompok wakil rakyat, wakil loh yo. Kali ini wakil kami, wakil rakyat. Di otak kalian ini harus bagaimana berpikiran untuk membuat kemakmuran. Ide-ide kreatif kalian ini membantu meringankan negeri ini dari banyak masalah.
kamu dengan lantang emosi, nada tinggi, mengatasnamakan pribadilah atau mengatasnamakan siapapun, itu tidak pantas. Engkau menggunakan istilah dari TNI ini gerombolan. Ya, sekali lagi untuk Sengkuni Effendi, harusnya kamu malu. Malu dengan bapakmu yang juga notabene adalah pernah menjadi seorang TNI. Kamu tahu didikannya TNI itu kayak apa, luar biasanya kayak apa, disiplinnya kayak apa. Untuk kemajuan, untuk melindungi negeri ini dari segala ancaman bahaya, mengorbankan segala-galanya. Itu yang dimiliki jiwa-jiwa patriot sejati TNI. Oke, sekali lagi saya Mbak Gimbal menghimbau kepada siapapun, mari kita sama-sama bekerja melindungi NKRI, bekerja sama dengan TNI dan Polri, bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh spiritual, dan para sepuh-sepuh di negeri ini. Kita lindungi Pancasila, kita lindungi Bhinneka Tunggal Ika, kita tegakkan kebenaran bersama-sama, kita usir para kelompok-kelompok sengkuni di negeri ini, dan jangan pernah gentar. Kita adalah rakyatnya, wajib membuat Ibu Pertiwi tersenyum. Saya Mbak Gimbal mohon maaf kepada semuanya, terutama sahabat-sahabat TNI dan Polri, bila mana ada ucapan salah tutur yang tidak sopan. Sebagai manusia tidak lepas dari kata kilap. Untuk TNI dan Polri, bravo, 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 merdeka, merdeka. Salam hormat dari saya. Rahayu, rahayu.